Hai Sobat Evabers, hari ini happy banget diriku karena kita bisa ketemu lagi di EVAB Podcast. Kira-kira siapa yang bakal kita kupas tuntas hari ini? Kita akan tahu latar belakangnya, kegiatan menariknya. Why? Hostnya di sini. Wait a minute. Who are you? Kenapa katanya aku diundang ke sini buat jadi host, udah dikontrak untuk berapa tahun gitu loh. Salah? Salah dong, hari ini tentunya, bukan Mbak Dian yang jadi hostnya, tapi Oh gitu. Jadi Sobat Babas, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Hai. Ada Mbak Dian Ratna dari Moderat FM. Nah oke, benar-benar. Nah, kira-kira kita mau baca apa nih Mbak Dian? Lucu ya aku ditanyain, kita mau bahas apa? Gimana kalau kita bahas mengenai masa depan kita berdua aja? Aduh, jangan. Jangan, nggak boleh ya? Iya Sobat Babas, biasanya kan Mbak Dian ini kan podcastin seseorang atau mungkin podcastin nanya-nanya seseorang orang. ya? Oke, jadi hostnya. Sekarang gantian. Oke. Kita yang nanyain guys. Oke lah. Ya udah deh, doakan aku berhasil ya guys ya. Karena hari ini mau ditanya-tanya sama Mas Akbar. Kayaknya tuh pertanyaannya berat-berat. Udah sih. Padahal berat badanku udah lebih berat daripada pertanyaanmu kayaknya ya. Oke, first question apa Mas? Mungkin kita perkenalan dulu ya. Oh ya udah. Mbak Dian ini siapa kah? Pekerjaannya apa? Oke. Jadi diriku adalah Dian. Kebanyakan orang di masa lalu masa sekolah tuh manggilnya Ratna. Tapi ketika aku masuk di dunia radio, itu pakai nama lengkap Dian Ratna gitu. Jadi orang-orang sekarang tuh manggilnya lebih banyak ke Dian. Ya. Terus kalau ditanya apa profesi? Proses sekarang. Apapun yang penting halal itu dijalani. Tapi ada yang utama dong. Ada yang utama. Kalau sehari-hari tuh ngantor di Radio Moderato, jadi penyiar radio juga. Terus jadi host ya. Hostnya untuk keluar kayak MC gitu. Bisa masak juga, ada bisnis catering. Saya udah ada yang punya bagasi. Ya. Bisa makeup pengantin juga karena usaha keluarga gitu. Apalagi ya, pokoknya apapun deh Mas, yang penting halal kita bisa jalani. Oke, mungkin dari penyiar radio ya. Gimana? Nih, awal mulanya seperti apa sih Mbak? Aduh, ceritain sedikit aja. Awal mulanya panjang guys. Sebenarnya kalau orang bilang gini ya Mas Akbar ya, ngomong pinter itu adalah mungkin bawaan lahir. That's wrong kalau menurut aku, itu enggak benar. Belum tentu. Bukannya enggak benar ya, tapi belum tentu. Kenapa? Karena diriku, ini kayaknya aku nggak pernah cerita di tempat manapun, belum pernah cerita. Jadi sebenarnya aku adalah orang yang sangat introvert. Bener, introvert banget. Jadi dari bukan SMP aja sih, dari SD, terus SMP, itu aku introvert banget Mas Akbar. Jadi kebanyakan tuh kalau SD zaman dulu nih, aku selalu minta izin sama guruku. Bu, aku pusing, Bu, aku mual, Bu, apa. Pokoknya izin pulang itu saking introvertnya aku, kayak nggak bisa menyesuaikan diri sama lingkungan. Itu masa SD. SMP sebenarnya mirip-mirip juga sih. Jadi kalau ketemu cowok nih misalkan ya, kan pada nggak lihat kameramen nih ya, kameramennya cakep. Yang di sini juga cakep, sama-sama cakepnya. Nah dulu nih pengalaman aku Mas Akbar, kalau ketemu sama cowok, apalagi cowoknya cakep tuh, kayak mukaku tuh kayak nekuk-nekuk gitu. Jadi gimana ya? Ya itu, iya insecure, terus kayak nggak pede, kayak nggak gimana ya? Pokoknya nggak enak aja dilihat sama orang. Dulu tuh seperti itu. Jadi ya introvert banget. Nah, kenapa aku bisa berubah sedikit demi sedikit teater. Oh, masuk ke teater. Iya. Jadi ikut sanggar juga. SMP dulu belum ada teater sebenarnya, tapi setiap ada acara di sekolah aku berusaha apa ya yang bisa dilakukan gitu. Mungkin tampil seperti itu. Dan ini bergerak lagi pas SMA, ada teater ikut lagi. Nah, bener-bener pas masa SMA itu aku bisa berubah banget. Jadi yang introvert akhirnya jadi ekstrovert atau gimana? Berubahnya lebih terbuka, lebih bisa kayak bersosialisasi sama orang lain. Pokoknya banyak hal positif yang aku dapetin dari teater. Begitu Mas Akbar. Jadi setelah lulus apakah langsung terjun ke dunia penyiaran atau gimana nih? Iya, setelah lulus SMA. Langsung berarti ya? Ya. Terus satu lagi, dari kan tadi aku bilang salah satu profesiku itu kan MC.
Nah belajarnya tuh dari SMA. Jadi terima kasih banyak untuk SMA Negeri 1 Geger karena di situ aku diberikan kesempatan. Dan kalau Mas Akbar mau tahu, dulu tuh aku dikenal sebagai wanita tapi jantan gitu. Tomboy. Tomboy. Tomboy banget, sampai kalau misalkan operasi lalu lintas itu ya Mas ya ditanyain sama polisinya, Mas surat-suratnya sampai gitu. Karena nggak bisa beda ini cowok apa cewek. Karena bajuku tuh juga pakai kemeja cowok, sampai sendal itu sendal cowok, pakaian pokoknya cowok serba cowok gitulah. Berarti nge-host itu udah dari SMA ya? Dari SMA, jadi 3 tahun di Snatalis tuh kan udah acara yang terbesar ya. Di SMA tuh udah acara yang terbesar. Alhamdulillah dulu dapat kesempatan untuk nge-host. Dan acara apapun tuh dikasih kesempatan untuk nge-host. Meskipun saat itu kondisinya aku merasa kayak aku itik buruk rupa. Beneran. Tapi di SMA aku itu sangat diapresiasi. Yang diapresiasi bukan secara fisiklinya, tapi ability-nya gitu loh, kemampuannya. Betul. Begitu dari situ aku belajar, Mas. Berarti setelah itu, tapi untuk sekarang itu kerjaan utama penyiaran ya? Yang everyday. Everyday. Everyday Penyiaran sama catering harian sama MC. Pokoknya juga. mah semuanya deh, mau di make upin juga bisa. Mungkin kalau penyiaran suka dukanya apa sih Mbak? Mungkin bisa Suka diceritain. dukanya. Kayaknya banyak sukanya ya. Oke. Banyak sukanya, cuman kalau dukanya ya misalkan kita punya project terus Aja target. dukanya itu ya misalkan kayak gini ya, kayak kita punya program yang komunitas gitu. Sementara kan komunitas di Madiun mungkin ya banyak, cuman kadang-kadang ada yang berhalangan gitu. Jadi yang itu yang bikin aduh rada susah nih cari komunitas buat bintang tamu misalkan itu. Terus pengalaman yang masih aku ingat banget tuh, siaran berangkatnya baik-baik aja nih Mas. Pulang jalan ke rumah itu karena yang jalan utama lagi diperbaiki, otomatis kan aku harus cari jalan lainnya. Ternyata banjir, dan segini banjirnya beneran tuh masih inget aku. Jadi aku nggak bisa ngeliat jalan ya, pokoknya lurus aja, Bismillah aja. Kanan kiri tuh udah air semuanya. Dan itu Madiun kabupaten ya, kabupaten bisa terjadi kayak gitu. Karena kita kan jarang-jarang ya banjir ya, mungkin daerah-daerah tertentu. Tapi di tempatku itu bisa bener-bener banjir kayak gitu. Berarti pengalaman apa ya, yang nggak bisa dilupakan lah. Iya benar. Gitu. Itu yang paling aku inget ya. Ya, pengalaman tadi udah banyak ya guys. Ngomong-ngomong nih, udah berapa tahun nih nyiar dulu? Udah lupa nanya itu. 15 tahunan lah. Lama guys. Ya, 15 tahun. Tapi lebih dulu MC-nya sebenarnya. Belajar MC dulu, meskipun belum profesional ya. Tapi dari SMA kan udah belajar. Berarti kalau kan untuk keseharian kan jadi apa namanya, penyiar radio ya Kak ya. Habis itu untuk job-job hostnya itu apakah dari masih teman-teman yang lama atau misalnya dari teman-teman dari penyiar radio sendiri atau gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya tuh jobnya tuh masih bersangkutan dengan itu apa pribadi sendiri? Oh gitu. Jadi ada 2 tipe nih Mas ya. Ketika radio moderator jadi event organizer misalnya, it means saya pakai saya aja ya, nggak usah, karena ini sangkut pautnya sama institusi nih. Saya ini harus ikut sama institusi gitu. Jadi ya memang ini ada juga ada organize-nya. Jadi ibaratnya gimana ya Mas ya, kayak manajemen lah gitu, masuk manajemen. Tapi ketika nerima jobnya ini pribadi ya akan dijalani pribadi gitu. Jadi tergantung masuk dari mana. Kalau dari moderator ya manajemen gitu. Berarti untuk host pun udah lama ya, dari kan lebih dari 15 tahun nih Mbak ya? Ya bisa dibilang gitu deh. Main guys, lama. Pengalamannya banyak nih. Oke. Terus tadi katanya ada hobi apa ya, masak. Wah, pintar masak. Terus kira-kira ini Gak juga sih. enggak. Kalau hobi masak apakah ada apa namanya, catering juga ya katanya? Iya, catering harian. Catering. Tapi menunya yang deso-deso, karena kalau yang modern-modern kan udah biasa Mas. Iya sih, Burger, kentang kayak gitu kan udah biasa ya. Maksudnya banyak lah gerainya. Tapi untuk makan tradisional, apalagi dengan rasa yang otentik, yang rasa aslinya, itu kan nggak semua orang mau di bidang itu. Meskipun Betul, juga ada. Pokoknya diriku tuh tipikal orang yang mendukung teman-teman yang jualan. Kalau mereka mau dipromosiin, mempromosikan produk teman itu nggak apa-apa juga, dan nggak perlu bayar nih Mas. Iya. Gitu, satu sama lain lah. Karena diriku apa yang aku bikin ini juga dibikin sama teman-temanku. Saling support. Oke. Terus tadi katanya juga sedikit dengar make up nih. Berarti
make up gimana maksudnya deh? Jadi ibuku itu perias pengantin. Udah lama banget, pokoknya bergelut di bidang itu udah 40 tahun lebih lah. Nah, sebagai seorang anak yang baik hati, ketika Ya, orang emang tua harus ya, dong, emang harus dong, emang. nah ketika orang tua sudah berkata, Dok, tolong ya, ini apa yang dikerjakan ibu, ini bukan hal yang mudah gitu loh. Dan dulu tuh modalnya cuma tekad nekat. Nah, untuk bisa dapat sekian banyak, ini aset ya, ibaratnya aset ya Mas, kayak baju, perhiasan dan lain sebagainya itu kan ya nggak mudah kan. Jadi ya minta tolong untuk bisa diteruskan. Nah, itu tadi, itu salah satu hal yang merubah diriku karena aku awalnya kan emang dikenalnya jantan ya, sama teman-teman dipanggil cowok lah sebagainya. Itu perlahan-lahan ternyata aku bisa makeup juga gitu. Dan aku mau terjun di bidang itu tuh gara-garanya gini Mas Akbar. Seorang teman ya namanya Mbak Leli. Minta tolong buat aku make upin wisuda. Sementara aku tuh belum belajar gitu maksudnya ya tahu lah. Posisinya ini masih Madiun. Maksudnya sama masih SMA atau gimana? Aku kuliah kuliah kayaknya. Kuliah semester awal gitu yang untuk ngejawab ini pertama kali ya. Akhirnya belajar dalam satu malam, tapi ya alhamdulillah eksekusi lancar gitu. Karena sebenarnya udah dari SD itu udah ikut ibu rias pengantin, begitu. Pastinya tahu lah, apa jenis make up yang pantas buat seseorang. Bener gitu. Tapi ya itu dari situ awalnya, terus ya kita jalan-jalan gitu. Oke guys, itu sedikit pengalaman ya. Nah ini aku mau ngambil sedikit sih. Apa namanya, tadi kan banyak kan juga selain penyiar juga host kan, kan itu berkaitan dengan public speaking ya kayak. Ini mau cari ilmu nih. Lumayan ya kerja curi ilmu dulu. Ini padahal yang nonton ya, yang nonton ini udah pada pintar public speaking sebenarnya. Ya kan yang nonton mungkin ya aku di sini pengen tahu. Kita menyuri. And what the question? Nah, public speaking nih ya. Gimana sih kita kan pasti namanya belum pernah contohnya dari host ya di tempat umum. Ini yang sering terjadi di tempat umum. Nah, mungkin pertama kita di rumah tuh bisa nih. Ketika naik panggung di tempat umum udah hilang semua materi. Itu gimana caranya kita biar tetap stay cool dan bisa membawa acara itu biar ramai. Oke, jadi intinya itu sebenarnya adalah percaya diri. Kalau mau jadi percaya diri, nyamanlah dengan dirimu apa adanya. Misalnya nih ya Mas ya, aku gede ya orangnya, maksudku ya udah aku pikirnya positif aja. Aku besar, aku akan dilihat banyak orang, aku berarti punya keuntungan. Orang akan notice ke diriku tuh lebih mudah daripada mungkin kalau posturku lebih kecil gitu. Itu salah satunya. Jadi mensyukuri apa yang kita punya dulu, menyiapkan materi itu yang penting. Tujuan acara ini host atau apa Mas public speakingnya yang kita bicarakan nih? Ini untuk pertama apa? nih host dulu Ya. Tujuan acaranya apa? Kalau bisa sih kita minta ini aja deh, misalkan kayak ada proposalnya atau minimal kita briefing dulu sama panitianya. Tujuan acaranya apa? Karena tugasnya MC ini adalah merepresentasikan gitu loh. Jadi supaya tujuan acara itu tercapai, kita nge-hostnya juga enak, siapa yang nyuruh kita juga seneng, audiensnya juga enjoy dari awal sampai akhir ya kita harus tahu nih acaranya tujuannya buat apa. Misalkan branding produk atau misalkan untuk pameran kesenian, misalkan untuk lomba, macam-macam acara jenisnya kan Mas. Jadi harus benar-benar masuk sama konsep acaranya ya. Kadang-kadang itu bukan bidang kita dan kita harus belajar dulu. Misalkan yang kalau ditanya acara yang tersulit apa, tanya dong Mas. Apa itu kira-kira? Iya. Dari Mbak Jen kan udah beberapa kali nge-host, pasti ada ya benar-benar. Acara yang tersulit ya? Tersulit apa kira-kira? Pameran kesenian. Pameran kesenian. Anak teater kok bisa sulit. Kenapa nih? Beda ya. Lebih utamanya di ini Mas, kayak solo exhibition, terus ya pokoknya pameran seni rupa lebih banyak ya. Jadi kayak pameran lukisan, pameran seni rupa. Itu bukan hal yang gampang untuk dibawakan. Bahkan kalau misalkan senimannya nih ya, senimannya tuh pasti akan tahu, oh ini MC yang cocok buat acara ini gitu. Oh ini kayaknya belum cocok. Itu mereka tuh tahu. Karena beberapa yang minta tolong, misalkan Mbak Dian minta tolong dong di MC-in untuk acara ini. Kenapa? Saya tanya juga nih Mas Akbar, kenapa pilihannya jatuh ke saya gitu. Apalagi tuh kayak lingkupnya misalkan bukan di Madiun ya, di tempat lainnya gitu. Kenapa kok pilihannya saya? Padahal di daerah situ tuh
banyak ya orang-orang yang pintar banget, yang expert di bidang itu gitu. Bukannya saya nolak job, enggak ya Mas ya. Maksudnya aku juga supaya tahu nih ekspektasinya kayak gimana gitu. Terus kita harus tahu Mas, ini pamerannya apa, terus lukisan yang di situ tuh kebanyakan alirannya apa Iya, gitu. berarti bisa dibilang wawasan tentang seninya itu juga harus ada. Iya benar, biasanya ada kuratornya juga. Kita baca dulu nih apa yang dikurasi gitu Mas Akbar. Jadi ibaratnya kalau bukan di bidang seni nih ya, kayak di bidang kesehatan. Kalau kita nggak paham sama sekali di bidang kesehatan, meskipun kita hanya sekedar MC nih ya, paling tidak harus belajar nih topik yang mau dibahas apa. Jadi nggak aduh apa ya nanti ya. Nah jangan meraba-raba Mas. Nah, kayaknya itu PR biasanya untuk host-host yang masih baru sih Kak. Misalnya kan kita ngeblank kan, misalnya untuk apalagi yang masih awal-awal lah atau enggak baru mencoba. Contohnya kan aku juga pernah kayak gitu, nyoba itu kok ngeblank waktu itu ya, akhirnya ya ngalir aja udah. Oke. Gitu. Terus satu lagi Kak. Apa itu? Ini tipsku ya. Tipsnya. Jadi meskipun udah 15 tahun di bidang ini, maksudnya di bidang siaran, di bidang MC gitu. Teman-temanku di kantor tuh pasti tahu kalau Dian mau MC ada skripnya. Gitu. Jadi aku bikin skrip nih, kira-kira nanti aku mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa lagi kalau kita ketemunya dengan orang-orang yang rata-rata tuh pinter-pinter beneran deh. Jadi kalau orang yang bener-bener kayak orang ngerti banget Mas. Jadi kalau kita nggak ngomong dengan bahasa yang terstruktur, dengan apa yang mereka pahami, dengan apa keilmuan mereka, ya nanti kita akan diketawain gitu. Jadi ya begitulah, aku mesti bikin skrip ya. Tapi juga Nah, nggak ada skrip. Nggak gitu, maksudnya. Ada sih. Maksudnya gini Mas Akbar, ketika kita mau membawakan sebuah acara nih, apalagi bidangnya ini bidang yang keilmuan ya, beda dengan beda yang bukan keilmuan. Misalkan ya udah deh kalau lomba-lomba gitu ya. Oke lah, maksudnya tekanannya presernya tuh nggak terlalu berat ya. Ya kalau tadi aku bilang kayak di kesenian, misalkan kesehatan, ini kalau apa yang kita sampaikan itu nggak sesuai gitu loh Mas, kan pasti ini jadinya salah kan, gitu. Jadi memang butuh skrip itu tadi gitu loh. Itulah teman-teman. Nah bikin skrip jangan lupa, terus rundownnya, ya jadi kita bisa ngukur ini ngomongnya kelamaan nggak. Betul sekali. Dari pengalaman kemarin sih kan acara teman-teman juga dari rundown kan emang bahkan meskipun ada rundown kadang-kadang kan ada sesuatu yang pasti entah itu undangan tamu yang datangnya telat atau gimana, kita kan harus persiapan juga kan ya. Betul banget begitu. Jadi ini ya untuk yang nonton mohon maaf sebelumnya, saya yakin banget nih yang nonton mungkin punya pengalaman yang lebih banyak, terus keilmuannya mungkin lebih tinggi. Mohon maaf karena yang saya sampaikan ini cuma dari pengalaman seorang Dian aja gitu loh ya. Karena saya belajarnya memang bukan di kepenyiaran Kak, bukan di broadcasting, tapi pendidikan bahasa Inggris begitu. Cuman kerjanya emang di radio karena sukanya di radio. Oke, terima kasih untuk Mbak Dian yang waktu itu tadi belum, masih ada banyak pertanyaan ini kan. Itu tadi yang host ya. Nah sekarang untuk penyiaran sendiri kan, ini kan kalau host kan mungkin kita tampil kelihatan semuanya, mungkin lebih grogi. Terus untuk penyiaran sendiri ini kan kita coba lebih ke intonasi suara ya, pembawaan langsung dari suara. Itu salah satunya, intonasi itu salah satu bagiannya. Nah ini yang menurutku kadang susah Mbak. Aku pernah nyoba kayak ngedabing aja lah, atau bikin apa suatu cerita itu kok susah gitu. Gimana caranya membawa pendengarku itu bisa nyaman dengan ceritaku, itu gimana sih caranya? Tadi yang aku bilang salah satunya nyamanlah dengan dirimu sendiri dulu. Nyamanlah dengan dirimu. Kalau kita udah nyaman nih, kita bersyukur. Kita bersyukur dulu nih Mas Akbar. Alhamdulillah bersyukur punya suara kayak gini. Karena kalau misalkan dibilang suara nih Mas Akbar tahu sendiri kan, di tempat aku kerja di moderator tuh rata-rata bagus-bagus semua. Yang cewek-cewek ada Mbak Winda tuh suaranya bagus banget. Mbak Lida tuh suaranya empuk banget, dan suara yang kayak begini ini cuma Dian aja nih. Tapi kan khas, jadi khas sendiri. Ya, mungkin orang mikir gitu ya. Cuman kadang-kadang suaraku kok nggak sebagus mereka gitu. Tapi lama-lama ya kita harus bersyukur nih. Suaranya emang kayak gini, berarti yang penting gimana kita mengemasnya gitu. Salah satunya adalah kalau mau nyampein materi Mas, kita harus baca dulu. Dibaca dulu. Nah kalau bisa nih pas kita menyampaikan tuh wujudnya udah nggak lagi membaca tapi kita bercerita. Kalau kita ngomong
sama orang nih ya, misalkan kita ngobrol begini aja. Mas Akbar tuh lebih seneng yang mana aku ngomong seperti teks apa diceritain? Diceritain sih, lebih Diceritain nyaman. kan, diceritain kan. Ya makanya gitu. Jadi ya kita ngomongnya kayak bercerita aja karena orang tuh lebih bisa nangkep, lebih bisa nyaman kalau diceritain daripada ya texting teks. kayak gitu. Berarti intinya sebelum kita belajar itu mendalami skrip itu ya, teks itu yang sebelum kita bercerita. Berarti kita harus mendalami dulu ceritanya seperti apa, baru kita bisa bercerita dengan nyaman. Ya meskipun itu kayak new release kayak rilis lagu baru, kita pokoknya tahu dulu, kalau nggak gitu dengerin dulu tembangnya. Karena sering kali juga nih pendapatnya bisa kita berikan secara personal gitu. Kalau menurut diriku sih karya yang terbaru dari siapa misalkan artisnya ini rada beda sama teman-teman sebelumnya. Karena kalau di tembang terbaru nih musiknya tuh lebih kalem, lebih ngena banget, liriknya lebih ya ngertiin perasaan kita deh, kayak misalkan kayak gitu Mas. Itu hal-hal yang sebenarnya pendapat pribadi ya, karena biasanya kalau tembang baru tuh udah ada press release-nya. Dari artisnya tuh udah nunjukin ini lagunya yang garap siapa, aransemennya seperti apa. Nah tugasnya penyiar nih untuk cerita gitu. Ilmunya banyak nih guys. Mau cerita apa lagi ya? Aku masih mikir-mikir dari tadi. Apalagi yang mau aku Apalagi ya? Oh soal MC mungkin tadi dilanjutin apa aja yang dipersiapkan gitu. Oke, boleh. Yang paling kalau buat cowok sebenarnya nggak ribet nih ya, tapi buat cewek itu rada ribet adalah kostum. Kostum itu karena memang harus sesuai sama acaranya, konsepnya apa, apalagi kalau wedding nih biasanya ya, bajunya warnanya apa, pengantinnya pakai baju apa, misalkan kebaya ya kita pakai kebaya. Terus untuk kadang kan ada suasana juga, suasana apa namanya weddingnya itu kan warnanya itu nanti apa kita juga kostum juga menentukan itu juga ya? Iya dong, iya Mas. Terus maaf, gimana? Aku tunggu. Berarti sebelum kita masuk itu berarti kita udah mewawancarai dari. Oh sudah. Jadi sebelum kita nggak tahu ya yang lain ya, tapi sebelum kita mau MC-in wedding nih, kalau yang selama ini dijalankan nih, wawancara dulu, ngobrol dulu, ketemu dulu, minimal kita harus ada chemistry sama pengantinnya. Jadi chemistry ini harus dibangun dulu. Terus mereka maunya kayak gimana acaranya, kita ngobrolin konsepnya. Biasanya minta dibikinin rundown, ya kita bikinin rundown. Nanti kalau rundown yang kita ajukan nih nggak sesuai ya direvisi bareng-bareng. Gitu. Jadi karena sekarang kan memang trennya orang mau dibikin acaranya rame nih. Mau dibikin rame ya gitu Mas. Jadi itu komunikasi biasanya nggak cuma sama pengantin cowok-cewek, sama keluarganya juga. Jadi kita bisa tahu mereka mau pakai baju apa, kita bisa menyesuaikan. Untuk persiapannya sendiri itu berapa lama kira-kira? Tergantung ya. Yang paling cepat biasanya tuh 1 bulan sebelum acara udah bilang. Berarti 1 bulan ya? Oke. Ini Persiapan untuk MC ya? MC ya? Iya. Dan dan begitulah biasanya baju tuh kayak kita insecure kalau dipakai lagi gitu Mas Akbar. Biar nggak sama. Yes, bener. Nah, itu yang rada berat ya. Jadi dulu tuh aku kayak duitnya tuh habis buat beli baju. Dulu. Gak apa-apa, yang kan balik yang belum balik Mas yang dulu Mas. Nah sekarang triknya adalah dengan endorsement gitu. Jadi ada yang sponsorin, misalkan mau acara ini udah ada yang alhamdulillah udah ada yang mau. Nanti mungkin ini dari sini ya, nanti kalau acaranya menyesuaikan, soalnya MC itu harus bisa menyesuaikan maunya seperti apa gitu Mas. Oke. Masih banyak loh yang ngomong di sini loh ya tanya. Mau dibongkar semua ini kayaknya. Tips-tips and trik untuk bisa kayak Mbak Dian lah bisa. Jangan kayak diriku nggak enak. Iya. Jadi kayak Mas Akbar aja. Jadi diri sendiri, tapi ilmunya kita nyuri dari Mbak Dian gitu maksudnya. Oke. Tadi udah dari MC ya Mbak ya. Mungkin kalau yang di host mungkin ada tambah lagi Mbak untuk teman-teman tip and trik untuk biar sama jadi penyiar radio yang pembawaan suara atau gimana? Iya. Selain yang tadi loh, mungkin ada kayak gitu. Sebenarnya aku nggak mengajarkan untuk bisa jadi aktor ya, karena ya mirip-mirip juga. Jadi penyiar radio itu apa yang mau didengar sama pendengar kita itu adalah yang baik-baik. Dan sebenarnya dari penyiar pun, dari radio pun juga apa yang ditampilkan juga pengennya yang baik-baik. Jadi kalau kita punya materi, ya materinya ini yang memberikan pengaruh yang positif gitu. Jadi aura penyiarnya, air personality itu namanya, itu juga harus baik, moodnya tuh harus bagus.
dari suara kita harus smiling voice. Hai Mas Akbar, selamat pagi, lagi ngapain Mas Akbar? Biasanya jam segini Mas Akbar tuh lagi repot nyiapin sarapan ya. Wis, keren banget, udah pekerja, bikin sarapan pagi, misalkan kayak gitu loh Mas. Contohnya seperti itu guys. Meskipun kenyataannya enggak. Akhirnya Mas Akbar soalnya pesennya makan ke aku gitu ya. Iya Mas Akbar ya. Oke, itu Oke. contohnya. Jadi moodnya apa yang didengar sama orang tuh di penyiarnya ceria ya. Dan kita harus ngelakuinnya tulus gitu loh Mas Akbar. Jadi nggak boleh aku acting dulu deh, nggak, no. Nah begitu. Berarti harus moodnya itu harus Natural, memang natural itu ya moodnya, terus intonasinya. Kalau kita ngomongnya datar aja. Selamat pagi pendengar, apa kabar kalian semuanya? Senang sekali mendengarkan. Misalkan kayak gitu. Misalkan kayak gitu orang kan bosen ya. Jadi itu perlunya belajar intonasi, tinggi rendahnya nada. Terus volume kalau ngomong jangan jangan terlalu rendah gitu. Jangan terlalu pelan. Kalau pelan tuh it means kitanya nggak percaya diri gitu loh Mas Akbar. Ya itu. Jadi kalau ngomong harus jelas volumenya. Terus artikulasi. Ya. Contohnya gini. Ini aku belajar artikulasi itu justru dari teater ya. Kayak kita belajar A, I, U, E, O. Mulutnya harus A, I, U, E, O kayak gitu. Kan ada senam vokalnya sebenarnya. Iya. Kan dengar sih Mbak itu senam vokal ayo itu. Iya, seperti itu. Terus apa lagi ya Mas ya banyak. Banyak sih. Mood tadi. Itu. Rata-rata saya yakin banget nih penyiar radio di Madiun semuanya udah pada hebat, pada pintar. Namanya udah jadi penyiar radio berarti udah hebat sih. Ya, kecuali aku masih belajar. maaf. Cuma mungkin untuk sahabat-sahabat Faber yang mungkin masih belajar ya, dan ingin mencoba untuk jadi host atau mungkin jadi penyiar radio juga kan. Kan kadang-kadang ya sebenarnya sih dari pengalaman Mbak Dian ya yang jadi pertama introvert bisa berubah menjadi itu saya seperti sekarang ini kalian lihat. Nah mungkin kan kalau kita mungkin yang introvert langsung jadi host kayaknya agak berat ya Mbak ya, kayak Mbak Dian mungkin Mbak Dian ya karena pengalaman ya dari teater awalnya teater emang digembleng banget berani, Mas, digembleng banget di teater itu. Makanya buat teman-teman yang kalau mungkin yang introvert mau nyoba awal-awal ya mungkin dari voice dulu ya. Oh ya, jadi ini belum tak jelasin Mas Akbar. Jadi dulu sebelum aku masuk teater juga nih ya, ayahku punya kaset yang dipencet buat dipencet terus bisa ngerekam gitu ya. Itu kan banyak koleksi-koleksi yang zaman dulu yang lagu nostalgian. Itu rata-rata itu kecemplungan suaraku karena yang sebelum ada yang ngajarin aku tuh cuma dengerin radio dan rekaman niruin orang yang lagi siaran. That's my dream gitu lah. Sekarang jadi kenyataan. Alhamdulillah. Dan di SMA dulu juga gitu. Jadi aku suka ngerekam gitu kan di handphone. Setelah masa-masa kaset nih kan ada handphone yang udah bisa buat ngerekam tapi sedikit tok gitu Mas. Jadi belum bisa terlalu panjang-panjang gitu. Aku rekam, aku puterin di sekolah. Gitu. Jadi teman-teman SMA aku yang deket itu rata-rata tahu kalau dari SMA Dian pengen jadi penyiar radio gitu. Dan itu menyenangkan. Kalau menurutku jadi penyiar radio itu menyenangkan. Gitu. Apalagi bisa iya gak? Gitu menyapanya secara personal. Kalau radio kita nggak boleh bilang kalian gitu. Aku, kamu, diriku, dirimu, saya, Anda gitu. Karena hubungannya cuman antara satu penyiar sama pendengar yang lagi dengerin gitu. Berarti paham. Berarti nggak umum ya. Bener umum tapi cuma ini lebih ke personal. Iya, jadi karena personal. Jadi kedekatannya tuh yang kita jalin personal. Terus enaknya di radio kita tuh bisa bikin kayak theater of mind. Jadi bikin orang membayangkan gitu. Contohin lagi. Nggak, sekarang kan gimana? Aku agak masuk nih Kak. Kan tadi kan ada yang lebih ke personal. Jadi untuk host kan beda kan kalau host. Beda. Kalau host itu lebih ke publik ya. Publik. Pembawaannya harus ke publik, harus ngena semua orang. Ya, terus tuh kalau mau nyapa jangan cuma yang di sini aja. Ibaratnya kan audiensnya ramai nih. Biasanya yang paling belakang tuh yang paling kurang memperhatikan depan nih. Bukan berarti kita pukul rata ya. Aku bilang cuman biasanya yang di belakang tuh karena jauh dari hostnya. Jadi kita berusaha untuk mingle, berusaha untuk berpadu sama mereka. Jangan cuma di stage aja, jangan males jalan gitu loh Mas. Tapi kayak gitu kan itu sebenarnya konsepnya kalau semua kita mau jalan nih ya, itu kita ngobrol dulu nggak sama yang
pokoknya yang tuan rumahnya itu untuk konsepnya gitu. Oh gitu ya. Nah, ada nggak? Tergantung sih sebenarnya. Kalau acaranya yang formal banget yang kita harus di depan ya di depan. Tapi yang saya bahas tadi yang tak sampai di itu, Yang kalau wedding. misalkan nggak terlalu formal itu kita bisa ke belakang, kita sapa secara personal juga, halo gimana, masih menikmati acaranya, seru kan gitu. Mana yang menarik? Kalau menurutmu mana yang menarik tadi gitu? Ini contohnya ngasih mikrofon nih. Yang menarik yang mana, Mas Akbar? Yang menarik tadi mbaknya yang tadi tuh yang lewat. Oh gitu ya. Justru gitu. Eh, Jadi jangan berharap kayak 100% orang merhatiin kita, pasti Oke. mereka ada kesibukan masing-masing gitu. hmm, Contohnya ketika Mas Akbar aja dapat undangan lah, di situ ada MC-nya pasti sempat ngobrol sama temannya. Nah, gimana caranya tes ya tadi ditanyain. Dari materi tadi mana yang menarik Tapi gitu. tentunya harus ada konsepnya juga ya untuk apa tanya jawab dengan audiens juga, itu bertanya dengan apa Iya, biasanya kan ada briefing dulu briefing nih. dulu ya. Nanti maunya kayak gini, terus nanti ambil pemenang sekian, misalkan seperti itu. Ataupun ngobrol sama audiens meskipun acaranya agak apa namanya nggak formal ya mbak, pasti kan juga ada ya untuk mungkin sesi ngobrol-ngobrol sama audiens gitu host. Oke. Emang ada ya mbak ya? Ada juga. Dan kebanyakan ya, nggak tahu aku itu kekurangan atau kelebihan, I don't know Mas ya. Tapi kebanyakan ya ketika Dian MC-in acara formal pun, itu jatuhnya nggak seformal itu gitu loh Mas. Iya sih. Gitu, jadi Soalnya kalau formal banget kayak iya, monoton gitu ya. susah aku. Iya benar-benar Mas. Jadi kayak Mbak Dian nanti acaranya formal, di bagian depan aja nggak apa-apa gitu. Biasanya yang minta begitu Mas. Jadi di bagian belakang nanti bisa seru-seru. Kalau terlalu sepaneng itu juga gimana ya, takutnya orang boring jadinya. Jadi meskipun formal kita kemasnya secara menarik. Penasaran kayak gimana nanti kalau ada event di YP Fitri Albaas itu, undang Dian ya. Buat MC-nya nanti duet sama Mas Akbar. Insya Allah ya. Kalau kita bisa public speaking ya, karena tadi ditanyain public speaking, sebenarnya kita tuh bisa memanfaatkan itu dimanapun. Semua area itu adalah lahan kita untuk public speaking. Misalkan di pasar pun, di mana ketemu orang. Kalau orang punya kayak dasar public speaking, pasti dia akan lebih mudah untuk bisa ngeblend sama yang lain. Ya, kalau kita cuma diem aja udah nggak usah care sama siapa. Pasti kita akan susah nanti untuk menjalin relasi ini, dan dengan belajar public speaking tuh bisa membuka peluang yang banyak banget. Itu kan sebenarnya ini ya Mas ya, bukan hard skill ya, soft skill ya, dan itu dibutuhkan banget. Jadi kalau misalkan kita kerja, apapun pekerjaannya di bidang apapun, public speaking ini dibutuhkan, dan itu bisa menunjang pekerjaan kita. Apalagi orang-orang marketing, udah paham nih orang-orang marketing. Pastinya. Nah begitu. Apalagi apa membangun personal branding ya. Personal branding Kan gitu. Untuk ya dapat relasi-relasi, contohnya aku sama Dian relasi ya. dapat relasi. Ya sebenarnya kita nggak pernah kenal lah. Iya benar. Kenal juga. Kita harusnya ceritain juga. Kenapa bisa ketemu, bisa kenal tuh ceritain juga. Jadi pada suatu hari ya, panggilnya gimana tadi sobat Evabers. Sobat Evabers, pada suatu hari Mas Akbar dan Mbak Novita ya. Nah, Mbak Novita ya, itu datang ke Radio Moderato, konsultasi nih tentang sesuatu. Mereka ada proyek yang sangat besar, dan saat itu sukses besar. Selamat ya Mas Akbar ya, sama YP Fitri Albaas itu yang acaranya tuh keren banget. Saat itu melibatkan prakerja gitu, kartu prakerja juga ya Mas. Kalau mau belajar nih, aku mau kasih tahu juga ya, boleh ya Mas ya? Boleh. Nah, buat dirimu Evabers, sobat Evabers, kalau mau belajar apapun itu, apa aja Mas yang akuntansi ada? Akuntansi ada. Terus ada desain grafis juga ada. Oke. Digital marketing pun juga ada. Digital marketing itu yang keren banget. Terus apa lagi Mas? Ya, mungkin lebih ke kita ke dunia digital sih Kak. Digital ya, karena perkantoran juga ada. Perkantoran ada. Makanya kalau mau jadi tenaga kerja muda, profesional, memiliki kualitas diri yang baik, tuh belajarnya di YP Fitri Albaas itu begitu. Dan kantornya tuh ada banyak loh, keren banget. Di mana aja Mas Akbar, boleh dong kasih tahu. Ada juga sih di depan Radio DCS FM. Terus ada juga yang kantor pusat kita di Geraha. Oke. Di situ. Mungkin nanti kalau teman-teman mau langsung datang bisa langsung ke sini, atau nanti kita kasih di bio, di link kita nanti untuk semua kalian mau belajar di lembaga kita. Oke, nah terus satu lagi Mas, ini beralih ya, saya yang tanya nggak apa-apa ya. Kalau mau follow Instagramnya YP Fitri Albaas itu di mana? Boleh juga kalau mau follow IG kita di lembaga Fitri Albaas itu, nanti kita ada di linknya di bawah lah semuanya. Ya, dari IG kita semua, sosmed kita.
Dan juga mungkin nanti kita juga ada di FHB kita juga kan. Ini kan beda ya, di FHB Podcast. Dan itu pun kita ada IG-nya sendiri. Oke. Dan juga ada sponsor kita dari Ini ya, Fashion Fashion Hijab. Ini produk terbaru juga. Jangan lupa Silakan nih di-follow untuk juga. hijabers ya. Nanti pokoknya kalau ada acara yang sesuai aku mau pakai juga. Oke, siap. Ki begitu ya. Ayo Mas Akbar, jangan takut, biasa aja. Aku grogi kalau Oh kita. enggak. Kayak beda gitu loh. Enggak, Mas Akbar enggak. Aku mau tanya-tanya gantian, enggak apa-apa ya Boleh, Mas boleh, Akbar boleh, ya. boleh, Oke, jadi begini Mas Akbar, aku mau tanya ya. Sempat ngobrol sama Mbak Isna. Jadi Mbak Isna ini salah satu karyawan juga Ya, betul. di YP Fitri Albaas itu, bahwa udah keringetan loh. Jadi Oke. dulunya ini banyak teman-teman yang sekarang bekerja di YP Fitri Albaas itu kan dulu belajarnya di YP Fitri Albaas itu Betul juga. sekali. Jadi dulu Gimana tuh, pengalamannya? jadi dulu teman-teman itu kayak ikut juga pelatihan di sini. Dan karena mereka juga niatnya bagus untuk belajar dan dari pimpinan kita juga ngeliat bertalenta dan sangat, maksudnya gimana, niat belajarnya bagus dan dia juga rajin, terus ditawarin lah seperti itu. Oh Gimana, gitu, ditawarin ya. gimana kalau kita daripada kan pastinya kan teman-teman juga nyari pengalaman latihan kan untuk cari kerja kan. Pastinya kan Bener. seperti itu. Belajar itu buat bekerja karena tujuannya mau sekolah dimanapun, SMA kah, SMK kah, kuliah kah. Endingnya itu tujuannya adalah hidup bahagia. Bisa hidup bahagia, caranya apa ya, punya pekerjaan yang Betul mapan. sekali. Selamat ya Mas Akbar sudah diterima di sini. Berapa lama Mas di sini? Kalau aku sih baru setahunan sih. 1 tahun. 1 tahun tapi loyalitasnya tinggi banget loh, beneran deh. Kalau ngobrol sama Dianto, cinta banget sama YP Fitri Albaas itu. Bu Fitri mohon maaf, gajinya mungkin 10 tahun ke depan ya. 10 tahun ke depan bisa dinaikkan. Amin. Tapi kalau mau tahun depan juga nggak apa-apa 10 kali lipat Bu Fitri. Sama kameramennya juga. Mas siapa namanya? Mas Bima. Mas Bima ya. Mas Bima semoga jodohnya dimudahkan ya. Gajinya juga ditambahin ya Mas Bima ya. Oke. Mas Akbar masih nyaman? Nyaman. Enggak nyesel ya undang Dian ya? Sebenarnya gimana ya? Aduh, kayak gini Mas, gitu loh. Ya takutnya cuma dibalikin gini aja guys. Dan itu terjadi ya. Dari kemarin udah biar, aduh kalau Mbak Dian asik sih diajak ngobrol, tapi takutnya aku dibalikin gitu aja. Bingung nanti. Kalau lingkungan kerja gimana Mas? Nyaman ya? Alhamdulillah nyaman, selama yang aku pengalaman kerja di mana-mana ya. Paling nyaman di sini. Paling nyaman di sini soalnya dari teman-teman, terus kerjaan semua, maksudnya kita tuh kayak didukung banget gitu loh. Sama pimpinan ya. Kalau Mas Akbar di bidang apa? Kalau aku ya ini aku di konten kreatornya juga. Konten kreator. Oke. Teman-teman. Oke, baik. Bu Fitri, Dian daftar jadi host ya. Nemenin Mas Akbar. Oke. Pokoknya itu yang terbaik buat YP Fitri Albaas itu. Ini tahun berapa Mas? Maksudnya ulang tahun keberapa? Yang kemarin itu tahun-tahun yang kelima. Udah 5 tahun ya? Udah 5 tahun. Oke. Alhamdulillah. Gitu. Diawali dari yang kecil dulu dan sekarang udah besarnya luar biasa. Jadi emang keren ya manajemennya YP Fitri Albaas itu ya. Salut aku juga sama manajemen di sini. Nangis dulu dong Mas. Jangan. Ntar ya selesai aku. Kalau aku inget perjuangan teman-teman di sini yang kemarin, contohnya yang acara kemarin aja. Iya benar. Itu kelihatan banget ya acara kemarin tuh the biggest event yang pernah digelar sama YP Fitri Albaas itu. Betul sekali. Alhamdulillah. Besar banget itu. Sampai 1.000 lebih. 1.000 lebih ya. Dan di Aston ya itu ya. Sampai full banget dan ada banyak media juga yang meliput, salah satunya medianya Dian ya. Medianya tempat saya bekerja bukan media saya. Salah ngomong nanti. Aku nanti diomelin lagi. Udah overtime belum ini Mas? Oh sudah ya. Ya udah kalau begitu. Mungkin kita tutup coba ya. Terima kasih sebelumnya. Saya juga terima kasih Mas Akbar. Makasih banget udah mau mampir sini dan mau kita wawancarai. Wawancara dong. Dan mewawancarai. Tentunya. Semoga ini bukan kali pertama dan terakhir, tapi ada nanti momen-momen lainnya juga. Betul. Ngobrol lagi ya. Pastinya. Pokoknya kalau boleh berpesan, apapun dirimu saat ini, bagaimanapun orang berpendapat tentang dirimu, karena tuh yang namanya bullying itu banyak terjadi Mas. Tadi aku belum sempat menyampaikan. Dulu SMP, SMA itu ada yang bully-bully juga. But it's okay, nggak apa-apa. Rencana Tuhan Yang Maha Kuasa itu akan sangat baik. Jadi tetaplah menjadi dirimu, tetap sayang sama dirimu, bersyukur dengan apa yang kamu punyai, tetap belajar. Dan belajar itu ilmu apapun boleh. Boleh banget ya.
Apapun boleh karena insya Allah bermanfaat gitu. Curi ilmu sebanyak-banyaknya dari orang-orang terdekat kalian, Mhm. orang-orang yang menurut kalian hebat. Begitu ya. Itu prinsipku. Memang iya, bener banget. Ya. Bahkan ya guys, Elfabers, kita harus bisa mencuri dari Mas Akbar juga. Bagaimana dia tuh sosoknya tuh sabar banget, dan Mas Akbar ini adalah orang yang sangat menghargai orang lain, gitu ya. Meskipun kayaknya Dian tuh cuek ya di depannya Mas Akbar ya, tapi saya tahu itu loh Mas Akbar, gitu. Ya sudahlah. Ya sudah. Kalau kita lanjutkan soalnya sampai besok sebenarnya aku pengennya closingnya. Takutnya aku nanti ditanyain terus. Aku lebih ke situ sih guys. Ya udah, jangan lupa Mas aku mau promosi juga ya. Boleh. Kalau mau dengerin Radio Moderato itu boleh ya aku promosi. Boleh. 107,2 FM. Kalau nggak gitu bisa download di aplikasi ini ya di App Store ataupun ini Play Store. Download aja On Ears, bisa dengerin di mana aja kapan aja, gampang banget dan bisa dengerin suaraku. Dengan Oke. suara yang khas. Khas banget ya. Serah-serah gue cek. Oke sahabat Elfabers, biar channel kita bisa terus berjalan. Jangan lupa tonton, Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, share juga. betul sekali agar channel kita bisa terus berkembang. Dan tentunya nanti aku akan mengundang tamu-tamu yang spesial-spesial yang lain. Bener banget. Mas nanti kalau ada mau berapa komentar pengennya? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau komentarnya semakin banyak, ada kemungkinan dia diundang lagi ya. Amin. Kalau nggak ada komentar, dia udah nggak usah diundang lagi saya. Oke, Ya thank udah. you. Terima kasih. Thank you guys and see you next. Dadah. Dadah.